Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu, di majelis yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, bertemunya kita, berkumpulnya kita di majelis ilmu ini, mendapatkan balasan dan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan, waktu yang kita korbankan, tenaga yang telah kita korbankan, waktu yang sudah kita luangkan, benar-benar mendapatkan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan buah dari amal kita ini nantinya insyaallah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih menjelaskan ataupun syarah dari kitab Al-Wajibat. Penjelasan dari kitab Al-Wajibat, hal-hal yang wajib diketahui dan difahami oleh kaum muslimin dan muslimat, yaitu kita telah sampai kepada asluddin wa qaidatuhu, dasar agama dan kaedahnya. Beliau menyebutkan ada dua. Yang pertama sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Apa itu yang pertama? Sedikit kita ulang, yaitu al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Wa tahridu ala dzalika, memotivasi manusia agar melaksanakan tauhid ini. Wal muwalatu fi, kemudian bersikap loyalitas di atas tauhid ini. Wa takfiru man tarakahu, dan mengingkari ataupun menyatakan kufurnya orang-orang yang meninggalkan tauhid ini, meninggalkan ibadah hanya kepada Allah semata. Ini merupakan asal yang pertama, asluddin wa qaidatuhu al-awwal. Kemudian kita akan melanjut yang kedua. Setelah dasar ataupun kaidah yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu al-amru bi'ibadatillah, perintah untuk beribadah kepada Allah, mengajak manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, kemudian bersikap loyalitas kepada orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari orang-orang yang meninggalkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, asani, kata beliau, yaitu aslus tsani ataupun qaidatuddin as-saniyah, yaitu al-inzar anisyirki, al-inzaru anisyirki fi ibadatillah wa taghlizu ala dzalika wal mu'adatu fi wa takfiru man fa'alahu. Dasar yang kedua ataupun kaidah yang kedua setelah kita sebutkan yang pertama, yang kedua kata beliau al-inzar anisyirki fi ibadatillah, melakukan inzar, yaitu kita menjadikan diri kita sebagai seorang munzir, memberikan peringatan keras kepada manusia terhadap perbuatan syirik. Karena sesungguhnya kita ketahui kesyirikan merupakan dosa ataupun kemaksiatan yang paling besar yang akan kita dapati nanti penjelasannya.
dalam syarah kaidah yang kedua ini, penjelasan kaidah yang kedua ini, yaitu al-indzaru 'anisyirki fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua manusia mengatakan bahwasanya diri mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita ingkari adanya kesyirikan di dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Sehingga kata beliau, perkara yang kedua ini adalah al-indzar, itu memberikan peringatan kepada manusia, memberikan peringatan keras, al-indzar mengingatkan manusia dari perbuatan kesyirikan, mengingatkan manusia dari perbuatan syirik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa takhlizu fi dzalika, benar-benar takhliz itu melakukan peringatan yang cukup serius, benar-benar serius di dalam memberikan peringatan ini. Artinya mengingatkan manusia agar tidak berbuat syirik, bukan memberikan peringatan seperti orang yang melakukan iklan saja. Akan tapi takhliz ini sudah sampai kepada keseriusan. Ini benar-benar serius. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menjaga hak Rabb kita yang mulia, Rabb kita yang maha yang maha kuasa, Rabb kita yang maha lembah lembut, yang maha pengasih, maha penyayang, dan seluruh nama dan sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini kata beliau, perkara yang kedua al-indzaru an syirki fi ibadatillah wa takhlidhu fi dzalika wal mu'adatu fi. Al-mu'adah yaitu benar-benar melakukan permusuhan, memusuhi orang-orang yang membenci perkara ini. Wal mu'adatu fi, terjadinya permusuhan di atas asas yang kedua ini, yaitu dasar atau kaidah yang kedua ini. Wa takfiru man fa'alahu, dan mengingkari ataupun menyatakan kufurnya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Taib, ikhwani fid din wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kata beliau di sini, al-amru tsani alladzi yubna alaihi ad-din huwal indzar. Perkara yang kedua yang kita maksud di sini dari kaidah agama ini, yang agama dibangun di atasnya, yaitu al-indzar. Beliau menyebutkan al-indzar. Apa itu al-indzar? At-tahdzir. Jadi memberikan tahdzir. Tahdzirus syadid. Tahdzirus syadid. Satu peringatan yang sangat keras, peringatan yang kuat. Wan nahyul akyad. Satu bentuk larangan yang sangat kuat. Wal wa'idus syadid. Satu ancaman yang sangat kuat, ancaman keras. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu kerasnya ancaman dari Allah. Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Nah, demikian. Jadi al-indzar ini, peringatan keras ini, anisyirki, memberikan peringatan keras terhadap perbuatan syirik ini fi ibadatillah, yaitu dalam ibadah, bukan dalam muamalah. Kalau bermuamalah melakukan kesyirikan enggak masalah. Artinya saya melakukan syarikat dengan si A. Kan gitu dalam muamalah, satu muamalah dagang. Karena syirik itu artinya mengambil ataupun memberikan bagian itu kepada yang lainnya. Makanya istilah syirik atau dalam muamalah itu dipakai syarikat, kan gitu syarikat, bersekutu. Tapi dalam masalah dagang itu enggak masalah. Gitu selama tidak ada kecurangan di dalamnya. Tapi dalam masalah ibadah ini tidak boleh, nggak boleh menjadikan sekutu di dalam ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah itu kepada selain Allah. Tapi kalau muamalah kepada si A kita muamalah, kan gitu si B juga kita ikutkan dalam muamalah tadi, si C juga kita ikutkan, ada nanam saham dalam usaha yang satu satu usaha. Misalnya apa? Usaha buat pedang misalnya, kan gitu atau usaha yang lain lah. Kemudian kita melakukan sekutu karena mungkin bahannya yang mahal, susah mencarinya, harus membutuhkan modal yang besar. Kita ambil si A, si B, si C untuk bersekutu dalam satu usaha dalam satu muamalah ini. Maka ini enggak masalah. Justru ini masuk kepada namanya ta'awun, tolong menolong. Ini masih dalam kebaikan, dalam rangka untuk mencari keuntungan yang nanti nilai keuntungan itu juga untuk
kemaslahatan hidup kita. Ini tidak masalah. Makanya ini yang dikatakan para ulama, ya masalah muamalah itu memang hukum asalnya dibolehkan, tapi ibadah tidak. Ibadah al-aslu fil ibadah al-mamnu ataupun at-tahrim. Hukum asal yang namanya ibadah bukan muamalah. Itu hukum asalnya terlarang. Ya, tidak boleh seorang melakukan satu bentuk ibadah sampai dia benar-benar tahu perintahnya. Kalau dia belum mendapati, maka gimana dia mau ibadah? Berarti dia belum boleh melakukan ibadah. Ya, tidak diperbolehkan dia melakukan ibadah. Misalnya dia diperintahkan, kita diperintahkan sholat, cari dulu ilmunya, cari tahu dulu ilmunya. Jangan dia lakukan dulu. Ya, dan dia melakukan sesuai dengan ilmu, dia dapati ilmunya. Inilah untuk ya orang yang pertama sekali sholatnya begini. Nah, itulah dengan ilmu tadi dia melakukan amal, melakukan perbuatan tadi, yaitu perbuatan ibadah. Taib. Ya, jadi ini permasalahan ibadah. Sehingga kata beliau, anisyirki fil ibadah, yang dimaksud al-inzar, memberikan peringatan keras terhadap perbuatan syirik fi ibadatillah, maksudnya dalam ibadah, dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian kata beliau di sini? Li'anna syirka a'zamu dzanbin, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Isyun, ya, isyullahi bihi, yaitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, satu bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan syirik merupakan dosa yang paling besar, kemaksiatan yang paling besar itu adalah berbuat kesyirikan tadi. Sehingga kata beliau di sini, asyirku an-nasib. Asyirku an-nasib, sebenarnya makna syirik itu adalah bagian, mendapatkan bagian, nasib. Wa minhul hadits al-muttafaq alaih, man a'taqa syirkan lahu fi abdin. Man a'taqa syirkan, siapa saja yang berserikat untuk memerdekakan seorang budak. Jadi boleh bersekutu kan gitu ya. Bersekutu untuk memerdekakan seorang budak. Misalnya budaknya kan begitu ya, dimerdekakan dengan harga sekian, kemudian terjadi sekutu, artinya terjadi serikat kerjasama untuk memerdekakannya. Ini enggak masalah. Nah, demikian. Ini asal bahasa dari syirik. Syirik itu artinya an-nasib, jadi adanya bagian di sana. Nah, demikian. Sehingga seorang mengatakan syaroktuhu, ya, syaroktuhu, yakni aku berserikat dengannya. Ini maksudnya engkau telah menjadikan dirimu sebagai sekutu untuknya juga. Akan tetapi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak diperbolehkan. Ya, makanya qad asyraka billahi fahuwa musyrik. Maka sungguh seorang yang telah mensekutukan Allah, maka dia dikatakan musyrik. Seperti yang pernah ditanyakan salah seorang ikhwan kita di sana, ya, apa perbedaan syirik sama kufur, kan gitu ya. Itu memang bentuk masdarnya yang bermakna perbuatannya. Syirik itu perbuatannya, kufur itu perbuatannya. Tapi pelaku perbuatan itu dikatakan kafir, pelaku kesyirikan dikatakan musyrik, pelaku perbuatan kufur dikatakan kafir. Nah, demikian. Ikhwanul akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, kemudian beliau mengatakan ta'rifus syirki syamil. Adapun definisi kesyirikan secara menyeluruh, definisi syirik huwa musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Jadi definisi syirik kata beliau secara syamilnya, secara menyeluruhnya yang mencakup kepada keseluruhan, makna syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi sama, sederajat. Padahal Allah mengatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, walam yakun lahu kufuwan ahadun. Enggak ada satu pun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang sekufu? Enggak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau sampai kita menyetarakan ada sesuatu selain Allah, kita setarakan dengan Allah, kita samakan, apakah itu dalam sisi rububiyahnya, dalam sisi ibadahnya, ataupun dalam sisi nama dan sifat Allah, disinilah terjatuhnya
orang tersebut dalam perbuatan syirik. Menyamakan Allah yang memberi rizki, kita katakan tidak ada selain Allah yang memberi rizki. Syirik dalam rububiyah. Allah yang menciptakan makhluknya, kemudian kita mengatakan ada selain Allah yang menciptakan ya manusia, atau ada selain Allah yang menciptakan makhluk, maka ini syirik rububiyah. Sehingga para ulama memberikan satu istinbat, satu faedah, mengapa Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di antara ya perbuatan yang paling dibenci di sisi Allah di antaranya adalah menggambar makhluk Allah. Ya, musawwir. Ini nanti azabnya paling keras di neraka di hari akhirat. Itu orang yang menggambar makhluk bernyawa. Kenapa demikian? Dari sisi apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat benci? Karena sesungguhnya huwallazi sawwarakum. Dialah Allah yang telah menggambar ataupun merancang bentuk-bentuk kita, itu Allah yang merancangnya. Si fulan gini wajahnya, hidungnya begini, matanya begini. Itu Allah yang kasih. Makanya ketika didapati ada manusia yang ingin ataupun yang menggambar makhluk Allah, maka ini sama saja dia seperti ingin bertanding dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka membuat makhluk. Nah, demikian. Ini sisinya, ini sisi kesyirikannya. Ya, di sisi kesyirikan kenapa banyak hadis kita dapati Rasulullah SAW sangat membenci dan menyebutkan betapa beratnya pelaku ya menggambar penyerupa makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan menggambarnya. Nah, demikian. Karena tidak boleh Allah disamakan dalam masalah rububiyahnya, dalam masalah uluhiyahnya juga. Kalau kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah ibadah, berarti murni hanya untuk Allah, tapi tidak didapati dia berdoa kepada selain Allah. Makanya beliau di sini mengatakan ta'rifus syirki syamil, definisi kesyirikan secara umum, secara mencakup menyeluruh, musawatu ghairillahi billah, menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang hanya khusus untuk Allah saja. Kenapa? Karena di sana ada memang untuk Allah, tapi boleh juga untuk selain Allah. Apa itu? Minta tolong. Ya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, kepadamu juga kami minta tolong. Nah, demikian. Akan tetapi tetap kita diperbolehkan minta tolong kepada selain Allah. Dalam hal apa yang kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah? Dalam hal yang itu hanya kekhususan untuk Allah saja. Kalau itu merupakan kekhususan hanya untuk Allah, kita minta kepada selain Allah tadi, minta tolong kepada selain Allah, maka disinilah jatuhnya orang itu dalam perbuatan syirik. Apa contohnya? Contohnya dengan mengatakan, ya, mendatangi seseorang, si A atau siapapun, kita datangi, kita minta tolong kepadanya. Minta tolong apa? Tolonglah supaya rizki saya lancar. Ya, padahal siapa yang memberi rizki? Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ini syirik. Tapi kalau kita datang kepada manusia, datang kepada si A tadi, tolonglah kasih pinjam saya 10 juta mau usaha untuk memudahkan rezeki saya. Ini boleh atau tidak? Boleh. Kan gitu ya. Karena ini cabangnya sudah panjang. Dia hanya mencari pertolongan dari sisi wasilah-wasilah saja, kan gitu ya. Tetap dia meyakini yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencari modal, meminjam untuk memudahkan rezeki, kan gitu ya, untuk melanjutkan usaha, minjam uang 10 juta. Nah, ini juga minta tolong namanya. Tolonglah saya pinjami, kan gitu ya, utangin. Nah, ini minta tolong juga. Nah, demikian. Nah, ini diperbolehkan. Tapi kalau memang dia bentuk-bentuk permintaan khusus, ini enggak boleh kepada selain Allah. Jika kita minta kepada selain Allah, kepada manusia, maka jatuh orang itu kepada perbuatan syirik tadi. Ya, terjatuh. Ataupun datang kepada seorang, ya, tolonglah saya supaya dimasukkan ke dalam surga. Wah, enggak boleh. Ya, surga itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku yang berhak memasukkan si A, si B ke surga atau ke neraka. Walladzi khalaqakum faminkum ya mu'min wa minkum kafir. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, dialah yang telah membagi-bagi kalian. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang di surga, ada yang di neraka. Itu hak Allah. Makanya tidak boleh kita secara ya serampangan, seenaknya menentukan kamu kafir, kamu pasti di neraka. Wah, ini bahaya.
Kalau seandainya Allah menetapkan dia di surga gimana? Berarti kita telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi ini hal yang memang perkara yang sangat berat. Ini perkara yang sangat berat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba, yaitu berbuat kesyirikan. Apakah dia syirik dalam masalah rububiyah, syirik dalam masalah uluhiyah, dan kesyirikan di dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya kata beliau, definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu aqsam wa anwa ya'til kalam 'alaiha fi mawadi'iha insyaallah taala. Jadi kesyirikan ini ada jenis-jenisnya, ada pembagiannya, nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah kata beliau. Tadi sudah kita singgung juga. Wa awwalu ayatin ursila biha arsala biha Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ursila biha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awwalu amrin. Ya, jadi ayat yang pertama sekali dikirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayat itu, dan pertama sekali perintah yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-inzar anisyirki, yaitu memberikan peringatan keras dari perbuatan syirik. Apa itu diantara ayat yang pertama sekali turun, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir. Jadi surat Al-Mudaththir ini adalah ayat yang pertama turun. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bukan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini ayat yang pertama sekali turun untuk menyatakan beliau sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul. Makanya jangan heran nanti dalam beberapa hadis ada di antara sahabat yang mengatakan ayat yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal mudaththir, kata mereka. Ini ayat pertama turun. Maksudnya ayat yang pertama sekali turun yang menerangkan bahwasanya beliau diangkat sebagai rasul, karena beliau diangkat nabi dulu. Namun belum menjadi rasul. Ya, beliau masih nabi. Turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah kita dapati beliau berdakwah pada saat itu? Tidak. Beliau hanya melakukan amal-amal secara pribadi saja. Ya, secara pribadi saja pada saat itu. Pada beliau dan istri beliau pada saat itu. Nah, sampailah turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi. Ya ayyuhal mudaththir, qum, bangkit kata Allah. Ya, bangun sudah. Ya, kum, kemudian fa'anzir, sudah sekarang beri peringatan keras. Fa'anzir. Jadi ini ayat yang pertama turun. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Makanya beliau di sini menggunakan kalimat anzaro ini, al-inzar ataupun munzir, pelakunya itu dikatakan munzir. Rasulullah adalah munzir. Ya. Dan seluruh para nabi dan rasul adalah munzir. Makanya ada ayat rusulan mubasyirina wa munzirina. Rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Rasul-rasul yang diutus itu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan keras, kan gitu ya. Memberi kabar gembira tentang syurga bagi yang bertauhid dan memberi peringatan keras bagi pelaku kesyirikan. Ya, memberi peringatan keras bahwasanya mereka akan diancam masuk ke dalam neraka jika mereka melakukan syirik, terutama syirik akbar, akan kekal di dalam neraka. Di alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul, supaya tidak ada alasan bagi manusia nanti pada hari kiamat di hadapan Allah setelah diutusnya rasul ke tengah-tengah mereka. Enggak ada alasan mereka mengatakan, oh enggak tahu kami kalau dulu kami diperintahkan tauhid, kami enggak tahu kalau dulu dilarang berbuat syirik. Enggak ada alasan enggak tahu. Kenapa? Rasul sudah dikirim, kan gitu ya, sudah diutus tengah-tengah kita. Ajaran Rasul masih ada walaupun Rasul sudah meninggal dunia, tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ajaran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada sampai akhir zaman, sampai nanti Nabi Isa pun turun, kata Rasulullah. Nabi Isa pun turun ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan Nabi Isa diturunkan dan sudah mendekat hari kiamat, maka Nabi Isa juga menegakkan hukum atau menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menegakkan syariat Nabi Isa. Nah, demikian
Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini ayat yang pertama turun kata beliau, yaitu inzar, memberikan peringatan keras. Yaitu dari apa? Anisyirki billah, dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini bisa kita dapati bahwasanya larangan dari perbuatan syirik ini merupakan larangan yang paling besar, paling utama dan paling didahulukan. Awwaluz dzanbin, dosa yang paling utama yang diberikan peringatan keras, ya, bahkan pertama sekali Islam dimulai dakwahnya, yaitu mengingatkan manusia dari perbuatan syirik. Coba lihat, ini kan ayat yang pertama turun kan gitu ya. Setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ini ayat yang menunjukkan yang apa gitu ya, yang menyatakan beliau diangkat sebagai nabi. Kemudian ayat yang pertama turun artinya setelah Iqra itu, setelah surat Al-Alaq adalah ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, yakni fa'anzir anisyirki ya Muhammad. Bangun ya Muhammad. Ya. Baik. Ya. Apa no? Videonya dimatikan aja Ustaz, soalnya putus-putus di sini Ustaz. Oh gitu ya. Ya coba matikan video sekarang Ustaz. Taib. Mana matikannya? Ini ya. Oh ya, sudah ya. Ya. Taib. Iya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kum fa'anzir. Jadi ini jelas ya, Islam diawali dari memperingatkan. Jadi dakwah Islam pertama sekali adalah mengingatkan manusia, mengancam manusia dari perbuatan syirik. Makanya jangan heran kalau para ulama senantiasa mengingatkan bahwasanya ingatkan manusia jangan berbuat kesyirikan. Walaupun banyak orang mengatakan bahwasanya masa ada sih penyembah berhala hari ini? Ya. Masa ada sih orang-orang Islam berbuat kesyirikan hari ini? Justru kesyirikan hari ini modelnya lebih tersamar dibandingkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah dipoles dengan nama-nama yang syar'i. Namanya bisa saja, misalnya kan gitu ya, dikasih nama tauhid, dikasih nama mungkin seperti yang pernah kita dapati, dikasih nama pengajian asma wa sifat, ya, pengajian asmaul husna, bukan asma sifat, pengajian asmaul husna. Tapi tatkala kita dapati hakikatnya di sana banyak ya ritual-ritual kesyirikan. Ritual-ritual yang meminta bantuan kepada setan ataupun yang semisalnya wal iyadzubillah. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, demikian. Jadi dakwah pertama sekali pun dilakukan oleh para rasul, tidak hanya Rasulullah. Ini sudah dimulai oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika diperintahkan pertama sekali dia berdakwah, langsung yang pertama sekali diingatkan adalah perbuatan syirik. Nah, demikian ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhal mudatsir, qum, bangkit, ya, fa'anzir, kasih peringatan keras dari perbuatan syirik ini. Ingatkan manusia jangan berbuat syirik. Apa setelah ayatnya? Qum fa'anzir, apa setelahnya? Wa rabbaka fakabbir, barulah manusia diajari tauhid. Nah, ini kata para ulama ya. Coba lihat urutan ayat ini. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, bangun, jangan lagi sembunyi-sembunyi. Sampaikan kepada manusia, dan yang pertama kali disampaikan apa? Jangan buat syirik, dilarang duluan. Jangan buat syirik. Setelah mereka faham, kan gitu ya, sampai kepada mereka dakwah ini, yaitu dakwah jangan buat syirik, barulah mereka diajarkan warabbaka fakabbir. Sehingga kata para ulama, apa maksud warabbaka fakabbir setelah fa'anzir tadi? Warabbaka fakabbir maksudnya azimhu, yakni azim, ya, azimillah bitauhid. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid tadi. Jadi diingatkan dahulu manusia dari perbuatan syirik, setelah itu baru diajari tauhid. Diajari tauhid. Jadi bukan mengajarkan tauhid dulu kepada manusia. Kenapa? Karena banyak sekali kita dapati orang-orang, ya, walaupun mengingatkan manusia dari kesyirikan, ini juga bagian dari dakwah tauhid. Cuma mana yang lebih didahulukan? Apakah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah atau melarang manusia dari perbuatan syirik? Yang pertama sekali melarang manusia dari perbuatan kesyirikan. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat tauhid itu dimulai dengan bentuk larangan, la ilaha illallah,
Tidak ada ilah maksudnya jangan dulu, jangan diibadahi yang ini jangan. Jangan kasih syirik, jangan berbuat syirik. Ya. Jangan beribadah dulu kecuali sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama halnya mungkin seperti ya, karena sesungguhnya ketika seorang hanya dimotivasi untuk ibadah saja. Dimotivasi hanya ibadah saja kan gitu ya. Artinya sholatlah, berpuasalah, tapi tidak diingatkan kepada perkara syirik, maka apa faedahnya ini? Kan gitu ya. Tidak ada faedahnya. Sama halnya seperti satu yang pernah kita ungkapkan kan gitu ya, satu permisalan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu berusaha untuk membersihkan bejana itu baru diisi air yang bersih kan gitu ya. Karena kalau sesungguhnya satu bejana walaupun dia asalnya bejana itu dari kaca, tapi telah banyak terkotori dan ternodai, kita isi air zam-zam sekalipun kan gitu ya, maka dia akan kotor akhirnya karena bejananya sudah kotor. Tapi kalau kita bersihkan bejana itu dulu, bersih, celing katanya, bening, kita tuangkan air, jangankan air zam-zam, air biasa saja, dia akan tetap bisa diminum kan gitu ya, dimanfaatkan. Nah seperti itulah ketika hati kita ini sudah terkotori dengan perbuatan-perbuatan syirik, ada keyakinan-keyakinan kesyirikan di sana. Kemudian sholat orang itu, ibadah puasa dia, apa faedahnya? Kan gitu ya, tidak ada faedahnya. Justru sholatnya itu, puasanya itu tidak akan diterima karena masih ada kesyirikan. Nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Wa rabbaka fakabbir. Setelah ya qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi perkara yang kedua yaitu al-inzar anisyirki fi ibadatillah, mengingatkan, memberikan peringatan kepada manusia ya, mengancam manusia dari perbuatan syirik di dalam ibadah. Kemudian beliau juga mengatakan wa takhlizu fi dzalik, benar-benar serius memberikan peringatan keras ini dengan sungguh-sungguh. Ya wa takhlizu fi dzalika yakni fi syirki, at-tashdidu fin nahyi, benar-benar tasydid fin nahyi. Ketika melarang itu serius gitu ya. Benar-benar sungguh-sungguh melarang manusia, benar-benar jangan kalian berbuat kesyirikan. Karena jika kalian berbuat kesyirikan benar-benar rugi dunia dan akhirat. Jangankan kita ya ikhwan, Rasul saja itu benar-benar diancam keras sama Allah Subhanahu wa taala jangan sampai berbuat syirik. La in asyrokta, yakni ya Muhammad, la in asyrokta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu ya Muhammad sampai berani buat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun Rasulullah tidak mungkin berbuat syirik, tapi ini bentuk ancaman. Rasul saja diancam dengan ancaman yang keras. Kalau sampai kamu berani berbuat syirik ya Muhammad, habis semua amalmu. La yahbatanna amaluka. Habis semua. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi at-takhlizu fi dzalik, benar-benar memberikan peringatan keras secara serius ya kepada manusia bahwasanya jangan sampai kalian berbuat kesyirikan. Kesyirikan itu dosa yang sangat besar. Jangan sampai kalian ya tersentuh oleh perbuatan kesyirikan. Jauhi kesyirikan, jauhi kesyirikan. Wajtanibut taghut, jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kalian terjatuh kepada kesyirikan, sebagaimana ya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia khawatir, padahal kita ketahui bagaimana Nabi Ibrahim itu punya kecemburuan yang sangat kuat kan gitu ya, semangat yang sangat kuat untuk membela hak Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada ibadah hanya kepada Allah, mengingatkan manusia kepada syirik, sampai dia berani siap untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Bahkan dia siap untuk satu kejadian yang tidak bisa dilupakan oleh ya manusia kan gitu ya, diabadikan oleh dalam Al-Qur'an, bagaimana dilemparkannya Nabi Ibrahim alaihissalam ke tumpukan api yang sangat besar, yang mana belum pernah ada satu tumpukan api yang besarnya seperti itu ya, belum pernah terjadi seperti itu sepanjang zaman, yang mana manusia pada saat itu ya bergujibagu kan gitu ya, tolong menolong untuk mengumpulkan kayu ya, dilemparlah Nabi Ibrahim ke tengah-tengah kayu yang sudah dinyalakan tersebut. Bahkan yang
ya untuk melemparkan Nabi Ibrahim pada saat itu bukan pakai tenaga manusia ya. Itu pakai munzanik, alat pelontar. Ya, alat pelontar. Dan yang membuat alat pelontar ini seorang laki-laki dari suku Kurdi. Ya, para ulama mengatakan dia seorang laki-laki dari suku Kurdi. Dialah orang pertama pencipta alat pelontar ini. Semenjak itulah dipakai alat pelontar itu. Dia penggagas pertama. Penemu alat pelontar itu orang suku Kurdi itu. Sehingga setelah itu terjadilah peperangan-peperangan menggunakan alat pelontar, pakai batu dilontar. So, untuk melempar musuh yang di depan dari jarak jauh. Dialah penggagas pertama. Nah, seorang laki-laki dari suku Kurdi, tapi sayangnya dia buat alat itu bukan untuk maslahat. Dia buat alat itu untuk melempar Nabi Ibrahim. Bayangkan. Ya, dilemparlah Nabi Ibrahim ke tengah-tengah itu. Tumpukan api, dan dia pun berkata pada saat itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Subhanahu wa taala ya sebagai pelindungku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan api pada saat itu, ya nar ya kuni bardan wa salaman. Ya, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Jadi tidak membakar Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim merasa ya adem di dalam api itu, enggak panas. Nah, Nabi Ibrahim sudah seperti ini kan begitu ya, sikap kerasnya pada waktu itu. Bahkan sampai bapaknya dia ingatkan, bapaknya mengancamnya, akan aku rajam kamu kalau kamu terus berkata demikian, mengingatkan bapaknya supaya jangan berbuat syirik, tidak menyembah berhala itu. Tapi lihat apa doa Nabi Ibrahim, ya. Tetap Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya wa jannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim masih takut dengan perbuatan syirik, padahal dia seorang yang paling semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, paling semangat mengingatkan manusia dari perbuatan kesyirikan, sampai dia harus dilempar ke dalam tumpukan api, tapi tetap dia minta sama Allah, ya Allah, jauhkan diriku dan anak-anak keturunanku dari perbuatan syirik. Jadi at-takhlidz fi dzalik. Ya. Jadi benar-benar kita serius di dalam memberikan ancaman dari perbuatan syirik ini kepada manusia. Nah, kemudian kata beliau di sini, ya karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan ya dosa ataupun perbuatan yang paling buruk yang dilakukan oleh manusia secara mutlak, karena dia satu bentuk penyamaan makhluk yang penuh dengan kekurangan ini disamakan dengan Khalik yang penuh dengan kesempurnaan. Makhluk yang penuh dengan nakisnya, yang penuh dengan kekurangan, kok disamakan dengan ya Khalik yang penuh dengan kesempurnaan? Jelas tidak akan sama. Maka betapa marahnya Allah, murkanya Allah jika Allah disamakan dengan selainnya, dengan makhluk-makhluk yang dia ciptakan sendiri, kok disamakan. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka pantas saja Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan itu bagi siapa yang dia kehendaki. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman aziman. Karena sungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah melakukan satu kedustaan yang sangat besar. Nah, demikian juga kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-masih, berkatalah al-masih. Siapa di sini yang dimaksud? Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam. Wa qala al-masih, berkatalah al-masih, ya bani Israel, wahai bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, beribadahlah hanya kepada Tuhanku dan Tuhan kalian juga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu man yusyrik billah, karena sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga. Haram baginya surga, benar-benar dia masuk ke dalam api neraka, bahkan mungkin dia kekal di dalam neraka tersebut jika dia melakukan syirik akbar. Wa ma'wahun nar, tempat kembali orang-orang yang berbuat syirik ini adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim ini, yaitu berbuat syirik. Kenapa? Inna syirka la zulmun
azim, karena syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Rasul mengatakan, anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah ada tandingannya. Ya, engkau jadikan bagi Allah ada tandingannya. Jadi dilaga Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Ayo, berani enggak kau sama ini? Kan gitu ya. Jadi dilaga Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'alu lillahi niddan. Niddan itu kan memang dijadikan jadi lawan tandingnya, kan gitu ya. Lawan sparringnya. Dilaga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang ciptakan kamu, tapi kamu jadikan tandingan baginya. Kamu jadikan sekutu bagi Allah, padahal yang ciptakan kamu itu dia. Inilah dia dosa yang paling besar yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah perbuatan syirik, kesyirikan. Engkau jadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan, padahal yang ciptakan kamu dia, Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita ketahui, jika memang manusia meyakini yang menciptakan dirinya adalah Allah, maka pada saat itu wajib baginya untuk beribadah hanya kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat yang dia turunkan, mengikuti rasul yang telah dia utus. 6. At-takhlits, ya, memberikan peringatan keras. Kemudian wal mu'adatu fi, terjadinya permusuhan di atas perkara ini, ya, yaitu ketika kita mengancam manusia dari perbuatan syirik, maka kita juga ya akan melakukan permusuhan bagi orang-orang yang memusuhi kesyirikan ini. Nah, demikian. Ya, jadi permusuhan ini terjadi karena ini dalam masalah syirik dan pelakunya. Sebagaimana yang kita dapati di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, di sana dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada kalian contoh tauladan yang terbaik pada diri Nabi Ibrahim. Jadi pada diri Nabi Ibrahim ada contoh tauladan yang baik. Ada pada diri Nabi Ibrahim. Bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim ada uswatun hasanah juga. Walladzina ma'ah. Demikian juga pada orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi Ibrahim, pengikut-pengikut setia Nabi Ibrahim pada saat itu, yang beriman kepada Nabi Ibrahim, ada tauladan pada mereka juga. Apa itu? Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berani mengatakan kepada kaumnya yang berbuat syirik. Nah, ini dia. Ketika Ibrahim dan pengikut-pengikutnya menyatakan kepada kaum mereka yang lain yang berbuat kesyirikan, apa yang mereka katakan? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami telah putus hubungan, kami berlepas diri dari kalian dan dari sesembahan-sesembahan kalian. Ya, artinya kepada pelaku dan juga kesyirikannya. Jadi jangan kita membenci kesyirikan, tapi pelaku kesyirikan kita senengin. Tidak bisa begitu. Jika kita memang benci sama kesyirikan, pelaku kesyirikannya juga ikut. Ini sama seperti ayat ini. Ada tauladan ya untuk kalian wahai kaum muslimin, uswatun hasanah pada diri Ibrahim dan pengikut-pengikut Ibrahim. Lihat, idz qalu, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, yaitu pelaku kesyirikan, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari sesembahan-sembahan kalian itu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berhala, apakah itu keris, apakah gunung, apakah laut yang kalian sembah, ya, atau selainnya, kami berlepas diri dari dua hal tadi, kalian dan kesyirikan kalian. Nah, demikian. Kemudian apa kata pengikut Ibrahim tadi? Kafarna bikum, kami ya nyatakan kufurnya kalian. Kafarna bikum, ya, ini kami kafirkan kalian. Artinya kalian adalah pelaku-pelaku kufuran. Kalian ini kufur. Wa bada bainana wa bainakum. Jadi
benar-benar siap kan gitu ya, benar-benar bersedia untuk menyatakan kufurnya perbuatan mereka. Ini dia konsekuensinya. Konsekuensinya kita harus siap menyatakan orang-orang yang mengingkari perkara tauhid ini ataupun perkara yang kita sebutkan ini, kita harus siap sedia juga untuk menyatakan kufurnya mereka dan perbuatan mereka. Kafarna bikum, ini kata pengikut Ibrahim. Kami kafirkan kalian, wa bada bainana wa bainakum, dan jelaslah antara kami dan kalian terjadi permusuhan dan kebencian. Sampai kapan ini? Abadan. Selamanya ini akan terjadi. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau juga sama seperti yang kami lakukan, yaitu hanya beriman kepada Allah saja, maka jadilah kita bersaudara. Karena gitu ya. Jadilah kita. Berhentilah permusuhan kita ketika kalian kapan? Hatta tu'minuna billahi wahdah. Sampai kalian mau juga beriman kepada Allah semata. Nah, demikian. Ini yang dimaksud oleh beliau al-mu'adah fi, melakukan permusuhan dalam perkara ini. Itu dalam perkara tauhid ini, yaitu memberikan peringatan keras kepada manusia terhadap perbuatan syirik. Makanya terjadinya peperangan di masa Rasulullah itu disebabkan karena Rasulullah mengingatkan manusia jangan berbuat syirik. Mereka marah, bahkan menantang untuk perang, memerangi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena didapati beliau Rasulullah, ya, didapati Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada mereka, kalau kalian berbuat syirik, kalian akan masuk ke dalam api neraka, kalian akan kekal di dalam neraka. Jauhi perbuatan syirik. Marah orang-orang kafir, terjadilah permusuhan, peperangan. Nah, demikian. Ya, jadi bukan hanya semata-mata yang penting beribadah kepada Allah, kemudian dibiarkan manusia berbuat syirik. Tidak. Justru terjadinya permusuhan di masa Rasulullah antara beliau dan orang-orang kafir Quraisy atau yang lainnya pada saat itu disebabkan karena beliau mengingatkan manusia dari perbuatan syirik. Nah, demikian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata beliau yang terakhir, wa takfiru man fa'alahu. Ya, wa takfiru man fa'alahu, yaitu menyatakan kafir orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Tapi ini yang dimaksud adalah syirik akbar. Kalau gitu ya. Adapun syirik asghar nanti ada penjelasan tersendiri. Bahwasanya syirik asghar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, kecuali syirik akbar. Nah, demikian. Jadi, ya, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersiap untuk memberikan peringatan keras kepada manusia dari perbuatan syirik, ya. Kemudian wa takhlizu fi dzalik, benar-benar serius di dalam memberikan peringatan keras itu dan melakukan permusuhan disebabkan masalah ini, disebabkan mengingatkan manusia dari perbuatan syirik, sekalipun yang mereka, ya, yang menentang mereka itu muncul dari kalangan keluarga dan karib kerabat terdekat mereka, maka mereka harus bersiap untuk hal itu, sebagaimana Rasulullah yang memusuhi beliau juga sebagiannya dari kalangan saudara-saudara yang masih senasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau siap untuk bermusuhan dengan mereka. Walaupun di antara saudara beliau juga ada yang juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pamannya Hamzah, kan gitu ya, beriman kepada Rasulullah, ya. Kemudian didapati juga, ya, paman Rasulullah yang lainnya ataupun saudara Rasulullah yang lainnya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, di sana kita dapati Allah taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum, ya, au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, dan seterusnya, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, kamu tidak akan mendapati satu kaum beriman kepada Allah dan hari akhir tapi bersayang-sayangan sama musuh Allah dan Rasulnya. Enggak akan kamu dapati satu kaum seperti ini. Artinya enggak bisa dalam hati manusia bercampur, ya, iman kepada Allah tapi sayang sama orang yang musuh sama Allah. Ini enggak bisa bercampur seperti ini. Makanya Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minu billah wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Sekalipun itu bapak mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga mereka,
maka nggak akan kamu dapati satu kaum itu cinta Allah tapi cinta sama musuh Allah. Nggak akan ada seperti ini. Ini nggak mungkin ada terjadi. Ya, kalau dia cinta sama musuh Allah, pasti dia nggak akan cinta sama Allah. Hilang sudah cintanya sama Allah, hilang imannya sama Allah kalau sampai dia cinta sama orang kafir, sayang-sayangan sama orang kafir. Ya, yuwaddu itu adanya mawaddahnya itu dia berikan kepada orang kafir yang musuh sama Allah. Itu tidak mungkin. Makanya sering kita sebutkan kalau memang kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita juga bersiap siap bersedia kan begitu ya untuk memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga musuh. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci mereka juga. Bagaimana kita mencintai orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala sementara kita menyatakan kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita sampaikan pada asluddin wa qaidatuhu, dasar agama dan kaidah agama ada dua. Kata beliau yang pertama al-amru bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah wa tahridu fi dzalika wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. Itu asal yang pertama. Yang kedua yang kita bahas tadi yaitu al-inzaru an syirki fi ibadatillah wa takhlidhu ala dzalika wa takhlidhu fi dzalik wal mu'adatu fihi wa takfiru man fa'alahu. Yaitu memberikan peringatan keras kepada manusia dari perbuatan syirik, benar-benar serius takhlidz, mengingatkan manusia dari perbuatan syirik ini, kemudian terjadinya permusuhan di dalam masalah ini. Disebabkan ini terjadilah permusuhan muslim dan kafir, kemudian menyatakan kufurnya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, yaitu syirik akbar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.